Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhan-nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Baik teman-teman, insyaallah kita akan masuk ke materi 5 yaitu aniaya dan hijrah ke Habasyah. Karena dakwah sudah mulai terang-terangan, ternyata mulai Rasulullah banyak mendapatkan musuh teman-teman ya. Tadi saya sengaja nge-review kuis, sebelumnya untuk menunggu peserta yang lain hadir, ternyata nampaknya segini-gini aja yang hadir ya. Saya berharap teman-teman bisa lebih, apa namanya, lebih antusias lagi, lebih istiqomah lagi. Kalau sesekali ada keperluan ya nggak apa-apa, tapi kalau bolong-bolong kan sayang ya. Teman-teman udah jadi peserta berbayar gitu, silakan dimanfaatkan setiap harinya untuk belajar sirah nabawiyah. Baik, kita masuk materi pertama, musim haji dan cacian baru. Teman-teman, Rasulullah ketika berdakwah itu kan ingin supaya dakwahnya tersebar ya ke seluruh, ke sejauh mungkin, ke sebanyak mungkin orang. Nah, sebelum-sebelumnya sudah dakwah ke Mekah, tapi ya apa boleh buat, Mekah ya gitu-gitu aja, berat gitu untuk berdakwah ke satu kota Mekah. Akhirnya Rasulullah memanfaatkan momentum jemaah haji di mana orang-orang, penting dari seantero jazirah Arab datang ya. Mudah-mudahan nanti ada di antara jemaah haji yang masuk Islam, syukur-syukur gitu kan. Nanti Islam tersebar ke jazirah Arab lebih cepat dan syukur-syukur ada bantuan dari luar jazirah, dari luar kota Mekah. Tetapi orang-orang Arab dari awal sudah jengkel dengan dakwah Rasulullah SAW ya. Orang Mekah, Quraisy, orang-orang kafir Quraisy sudah jengkel dan berharap untuk membungkam Rasulullah supaya tidak berhasil untuk mendakwahkan kepada jemaah haji. Maka pemuka Quraisy akhirnya berkumpul dan memusyawarahkan, kira-kira Rasulullah itu mau dijuluki apa supaya mereka, tidak mau mendengar dakwah Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah dituduh ya, dikasih ide, pertama, Rasulullah itu kita tuduh saja dia sebagai dukun gitu kan, "Dia dukun," gitu kan. Kata orang-orang yang bermusyawarah, "Enggak bisa, Rasulullah jelas-jelas bukan dukun. Kita tahu dukun gimana dia baca-baca mantra dan, bisa meramal, bersifat aneh," gitu kan. "Enggak kayak gini Rasulullah, orang-orang tahu Rasulullah itu bukan dukun." Maka ditawarkan lagi, "Rasulullah itu kalau gitu kita tunjuk aja dia sebagai orang gila supaya orang-orang lain kabur darinya." Kata pengisi rapat gitu kan, "Enggak, Rasulullah bukan orang gila, kita tahu orang gila kayak gimana dan Rasulullah jelas-jelas orang yang tidak gila, sangat berwibawa." Maka mereka juga bilang, "Kalau begitu kita bilang saja Rasulullah itu penyair." Ditolak lagi karena, "Enggak, kita tahu syair-syair Arab, kita di sini ahli syair," gitu kan. Rasulullah yang dibawakan itu bukan syair, itu bukan buatan manusia, itu bukan syair, bahasa Arab. Jadi ini juga mereka sebenarnya mengakui ya Quran itu bukan syair ya, bukan sesuatu sebenarnya mereka juga kalau mau menerima dakwah Islam sangat mudah ya. Cuman tadi mereka khawatir, takut bahwa masuknya Islam orang-orang Mekah nanti membuat bangkrut kota Mekah dan, membuat mereka jatuh miskin dan seterusnya. Makanya kenapa ini teman-teman ya, sebenarnya kita itu semakin punya kekuatan, semakin punya pengaruh, semakin punya uang, itu biasanya akan, berat untuk berubah ya. Makanya teman-teman segeralah menjadi orang baik sebelum teman-teman menjadi orang besar ya, sebelum menjadi orang yang berpengaruh. Karena kalau udah jadi besar, ditawari hidayah itu biasanya malah, berat seperti ini ya para pemuka Quraisy. Baik, kita lanjut, penyair pun ditolak maka usul yang lain, "Kalau gitu kita tuduh saja Rasulullah sebagai tukang sihir." Maka yang lain juga bilang, "Rasulullah itu bukan sihir ya, namanya sihir itu kita tahu seperti apa sihir ya, baca mantra, bikin orang lain jadi bermasalah ya." Eee Tetap aja semuanya bingung. Kalau begitu kita, tuduh Rasulullah apa? Semua orang bingung, akhirnya ya udahlah karena nggak ada, cara lain untuk menuduh Rasulullah, kita bilang saja Rasulullah itu tukang sihir supaya orang-orang kabur sebelum mendengar isi dakwah Rasulullah. Kita bilang kepada mereka bahwa Rasulullah itu bisa membuat suami dan istri dan anak dan orang tua dan saudara itu berpisah dan bermusuhan. Orang-orang kan takut kan, dengar kata
bermusuh dengan orang tua, wah itu mereka mikir kita kualat nih kalau bermusuhan sama orang tua sendiri. Apalagi zaman dulu ya, zaman dulu di mana kabilah atau persaudaraan itu dijunjung kuat ya. Mereka akan membela sukunya, kabilahnya, baik dalam keadaan zolim atau dizolimi. Ya, jadi baik sukunya itu dizolimi atau menzolimi, tetap mereka bela. Jadi yang penting bukan benar atau salah, tapi satu suku atau bukan satu suku. Ya, jadi dengar istilah kata hati-hati dengan Rasulullah, dia tukang sihir, bisa membuat anak dan orang tua bertengkar, berpisah, bermusuhan dengan saudara, dengan istri, dengan suami gitu ya. Ini mereka membuat orang-orang tuh kabur dari Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah datang ya karena sudah diworo-woro, hati-hati Rasulullah tukang sihir, hati-hati ada tukang sihir di kota Mekah. Jangan didengarkan. Kalau nanti ngedengerin bisa-bisa kalian tadi ya bermusuhan dengan bapak-bapak kalian gitu kan, dengan keluarga kalian. Wah ini orang-orang jadi takut gitu kan, takut kualat. Akhirnya Rasulullah datang ke satu kaum, banyak yang kabur gitu kan. Adapun yang nantinya dengar, nanti diikuti ya dakwah Rasulullah itu sama Abu Abu Lahab ya. Teman-teman, Rasulullah tuh kalau datang ke satu gerombolan, satu rombongan haji ya, setelah Rasulullah berdakwah, orang-orang kan udah takut duluan ya. Orang-orang udah takut duluan, udah kabur duluan, adapun yang tetap tinggal mendengarkan Rasulullah, eee, ternyata setelah Rasulullah berdakwah, Abu Lahab ada di belakangnya untuk mendustakan Rasulullah seketika itu juga ya. Jadi Rasulullah masih ada di situ, Abu Lahab bilang, "Jangan dengarkan perkataan dia. Dia ini orang yang sudah keluar dari agama nenek moyang. Aduh, keluar dari agama bapak sendiri, kualat lagi." Jadi teman-teman hati-hati ya dengan istilah kualat ya, dengan istilah durhaka sama orang tua. Kalau orang tuanya benar, kalau orang tuanya lurus ya, sesuai dengan Islam, itu kita jangan, durhaka sama orang tua gitu kan ya, jangan, menentang orang tua. Tetapi kalau orang tuanya terjatuh pada kesalahan ya, maka kita tetap harus berbakti, tetap harus baik pada orang tua, tetapi kesalahannya jangan diikuti ya. Jangan mentang-mentang istilah kata kualat ya, lalu kita akhirnya menolak kebenaran, nggak boleh kayak gitu. Oke. Nah, musim haji, berlalu ya, jemaah haji, rombongan haji pulang, tetapi tetap saja Rasulullah diteror ya, dituduh dengan hal-hal yang tidak-tidak ya. Dituduh, pokoknya ada isu-isu apa terus Rasulullah tuh dapat gosip, dapat hujatan, dapat makian ya. Jadi hoaks-hoaks tuh bersebaran di kota Mekah gitu kan. Semuanya ditunjukkan untuk kebencian pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Teman-teman pernah ikut ini enggak, WhatsApp grup ya, WhatsApp grup, baik itu WhatsApp grup keluarga atau satu komunitas atau satu kegiatan apa gitu. Kadang di WhatsApp grup itu suka banyak hoaks ya yang bertebaran, dan bukan hanya hoaks juga nanti banyak pertengkaran biasanya karena perbedaan pendapat ya, perbedaan pandangan. Nah, kalau di Mekah juga sama, banyak hoaks ya, banyak permusuhan ditebarkan di kota Mekah dari orang ke orang ya, dari satu ke yang lainnya, dan itu ditujukan pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman ada satu hal yang sebenarnya ini hati-hati banget ya, bahwa ini penting dan banyak yang kita, tidak sadar. Apa itu? Bahwa pengalihan isu ya, itu sangat, ditekan untuk menekan dakwah Rasulullah SAW. Jadi cara untuk meredupkan dakwah Islam di antaranya ada dengan pengalihan isu, teman-teman ya. Teman-teman kita di Indonesia kayaknya udah sering lah ya ngerasain pengalihan isu, di mana pemerintah salah ini dan itu, tiba-tiba yang diributkan malah hal-hal yang tidak penting di luar itu gitu kan. Dan pengalihan isu pada zaman Rasulullah itu diantaranya dengan hiburan, teman-teman. Jadi hati-hati dengan media hiburan, itu bisa jadi media itu dipakai untuk menjauhkan kita dari agama Allah, menjauhkan kita dari Islam ya. Dengan berbagai cara hiburan itu diluncurkan untuk membuat kita jadi jauh dengan Islam. Itu banyak ya. Kalau zaman Rasulullah itu perintisnya ya, pelaksananya yang paling getol itu adalah An-Nadhr bin Harith. Dia sampai berani perjalanan jauh ke Hirah ya, perbatasan Persia ya, itu untuk mencari kisah-kisah dari Persia gitu teman-teman ya, untuk menandingi kisah-kisah dalam Quran. Dipelajarilah ya kisah Rustom, kisah Esfandiar, kisah dewa-dewa, kisah raja-raja Persia ya, supaya nanti dia kembali ke kota Mekah
jangan kalian kagum pada kisah-kisah Quran gitu. Kan orang-orang kalau dengar kisah Quran, kisah Nabi Musa, kisah Nabi apa, itu kan ih, oh gitu ya, gitu kan. Jadi suka suka membahas gitu kan, suka jadi bahan obrolan gitu kan. Rasulullah tadi ngajarin bahwa Nabi dulu itu kayak gini dan kayak gitu. No, 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 no. Jadi banyak kisah-kisah itu bertebaran di kota Mekah mulai diperbincangkan dari hasil dakwah Rasulullah. Tapi An-Nadhr bin Haris nggak terima. Akhirnya dia menyebarkan kisah-kisah raja-raja Persia, kisah-kisah dewa-dewa Persia ya, kisah-kisah yang populer dalam agama Majusi, seolah bahwa kisah-kisah itu nggak apa ya, biasa aja kali gitu kan, tiap daerah itu punya kisahnya masing-masing gitu teman-teman ya. Ini hati-hati teman-teman ya, kalau kita terbiasa sibuk oleh hiburan, bisa jadi kita ternyata lambat laun terjauhkan diri dari Quran, terjauhkan diri dari Islam gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman, namun Quran itu kan datangnya terus-menerus ya, dan kisahnya pun berlimpah-limpah ya, banyak ya kisah nabi ini, nabi itu ya. Nabi, ada kisah banyak para nabi ya, Nabi Yusuf lah, nanti kisah di surat Al-Kahfi lah, kisah di mana lagi ya, banyak kisah-kisah nabi-nabi. Kalau An-Nadhr bin Haris gak punya kisah yang banyak, cuman segitu-gitu doang. Akhirnya lama-lama orang-orang bosan ya membicarakan kisah-kisah Persia, tetap orang-orang terkagum-kagum pada kisah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan An-Nadhr pun tidak mau diam ya, bahwa kisah-kisah Persia sudah gitu-gitu aja gitu kan, bosan orang dengernya. Sedangkan Rasulullah bawa kisah yang baru lagi, kisah yang baru lagi. Akhirnya An-Nadhr pun mencari gimana caranya supaya orang-orang itu menjauh dari dakwah Rasulullah. An-Nadhr membeli budak perempuan khusus sebagai penggoda dan penyanyi ya, untuk menghibur laki-laki yang hidung belang ya, hidung apa? Laki-laki yang ya sebutlah hidung belang gitu kan. Maka ketika ada laki-laki ya yang mendengarkan dakwah Rasulullah, kemudian nampak kagumnya pada dakwah Rasulullah, maka laki-laki tadi dibawa ya ke depan budak perempuan tadi untuk digoda dan diberi nyanyian, terus dijamukan pula hidangan makanan ya, hidangan-hidangan lainnya, dinyanyikan senandung-senandung ya, supaya dia lupa pada kekagumannya tadi. Ini saking seriusnya An-Nadhr bin Haris gitu kan. Jadi ngelihat siapa yang lagi Rasulullah dakwahi di kerumunan orang, kemudian orang-orang tuh ada yang nampak kagum, benar-benar dibawa gitu kan. Jadi disuguhin makanan, udah ini saya kasih kamu budak perempuan untuk dilayani dalam satu hari ini gitu kan. Ini lebih baik buat kamu daripada seruan Rasulullah tadi. Jadi benar-benar dialihkan dengan hal-hal ya, makanan ya, dengan pergaulan bebas ya, dengan nyanyian-nyanyian yang tidak bermakna ya, dengan apa tadi, dengan kisah-kisah yang di luar Islam. Ya teman-teman, hati-hati kalau nonton TV, nonton YouTube ya, jangan banyak nonton kisah-kisah yang aneh-aneh teman-teman ya. Satu itu, terus juga hati-hati dengan makanan ya. Bisa jadi makanan itu kalau terlalu berlebihan malah melalaikan kita dari hal yang penting ya, melalaikan kita dari Islam. Hati-hati juga terhadap godaan ya perempuan, godaan yang tidak penting ya di luar sana ya. Dan hati-hati juga dengan nyanyian-nyanyian lagu-lagu teman-teman ya. Lagu-lagu yang tidak membawa manfaat, yang jelas-jelas isinya maksiat, itu dijauhi teman-teman ya. Karena kita ngedengerin lagu, apa pahalanya gitu kan. Tapi mending baca Quran, mending mempelajari Islam, karena Islam tuh banyak banget teman-teman ya. Saya kalau buka kitab kisah-kisah para ulama, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang-orang soleh ya, ditambah lagi dengan kitab-kitab fikih yang tebal-tebal, kayaknya nggak habis-habis gitu. Dan teman-teman, namanya baca kisah, rasanya selalu ada hiburan baru gitu di dalamnya itu. Saya kemarin baru download apa itu dari itu ya, dari PDF Coffee ini ya, 18 kitab fikih karangan Ustaz Ahmad Sarwat. Dan ini semuanya ini isinya menarik-menarik gitu. Rasanya saya butuh waktu sendiri, mungkin 2 bulan 3 bulan untuk mempelajari ini semua gitu kan. Mudah-mudahan Allah memberi saya taufik ya untuk mempelajari kitab-kitab itu semua. Intinya teman-teman, jangan sibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Banyak hal-hal yang bermanfaat lain di luar sana daripada dengan hal-hal yang menjauhkan diri kita dari Islam. Teman-teman, kemudian di tahun keempat kenabian, teman-teman ingat ya, 3 tahun pertama dakwah apa, sembunyi ya. Kemudian 1 tahun berusaha dakwah terang-terangan. Nah, setahun dakwah terang-terangan,
akhirnya orang-orang mulai jengkel pada dakwah Rasulullah. Akhirnya di tahun keempat mulai dakwah itu diberi siksaan fisik ya, bukan sekedar makian, cacian ya, diberi ledekan ya, dituduh yang tidak-tidak, dimusuhi ya, tapi benar-benar sekarang tahun keempat kenabian itu mendapatkan siksaan. Baru setahun dakwah terang-terangan ya, 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi aman ya. Setahun dakwah terang-terangan orang mulai benci ya, dan di tahun keempat siksaan itu datang ya, terutama pada orang-orang yang lemah ya, pada orang-orang yang lemah ya, pada kaum budak ya, orang-orang yang tidak punya ya, tidak ada suku kabilah yang melindungi ya, itu langsung disiksa ya. Kalau Rasulullah mereka nggak berani sentuh karena Rasulullah itu tadi ya dilindungi sama pemimpin kota Mekah saat itu yaitu Abu Thalib, dan Abu Thalib sangat berwibawa. Rasulullah juga sangat berwibawa sehingga orang tuh kalau ketemu Rasulullah jengkel tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, karena tahu Bani Hashim dan Bani Al Muthalib siap membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada banyak kisah yang menyayat hati teman-teman. Utsman bin Affan ya, itu disekap ya, kemudian digulung tikar, kemudian diasap dari bawah ya. Tentu diasapnya dengan api teman-teman ya, jadi dipanggang ya. Jadi Utsman sahabat Nabi ini digulung di tikar kemudian dipanggang. Ini kan sangat menyiksa teman-teman ya. Kemudian teman-teman ada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu awalnya anak yang dimanja ya, diberi apa namanya tuh privilege yang sangat tinggi ya, berupa pakaian-pakaian mewah, parfum-parfum istimewa, tampilan-tampilan yang mempesona ya. Teman-teman Mus'ab bin Umair kalau melewati satu gang, satu jalan, maka orang-orang itu tahu ya bahwa Mus'ab itu baru lewat. Kenapa? Karena parfumnya sangat wangi dan parfumnya tidak dimiliki orang lain. Parfum Mus'ab itu khas milik Mus'ab bin Umair gitu ya. Saking kayanya, saking diberi kehormatannya, dia diberi hartanya melimpah-limpah sama orang tua. Mus'ab bin Umair tuh kalau lewat satu gang, berapa saat kemudian orang-orang masih tahu, wah Mus'ab baru lewat sini gitu kan. Karena parfumnya yang khas milik Mus'ab bin Umair yang sangat wangi. Tapi ketika Mus'ab masuk Islam dan ketahuan, maka dia dibuang ya, dibuang, terlantar, kelaparan, jadi kurus, jadi kumuh, jadi lusuh ya, dan bahkan kulitnya bersisik seperti ular karena ya tadi tidak punya perawatan ya, skincare-nya tidak lagi diberikan teman-teman ya. Makanya teman-teman, ini berat sekali ya. Siapa teman-teman di sini yang kalau masuk Islam ya, kemudian mempelajari Islam itu sampai dipanggang, kayaknya kita insya Allah belum pernah merasakan dan semoga tidak akan pernah terasakan ya. Kemudian siapa yang awalnya anak mamah tiba-tiba dibuang ya, yang awalnya skincare-nya luar biasa tiba-tiba karena dakwah Islam akhirnya dibuang ya, dikeluarkan dari rumah sampai kulitnya bersisik, kayaknya nauzubillah mudah-mudahan nggak pernah terjadi ya. Terus teman-teman Bilal bin Robah, ini budaknya Umayyah bin Khalaf, ini lebih parah lagi. Ini ditarik ya, lehernya diikat. Jadi teman-teman leher diikat, kebayang ya, leher diikat aja udah sakit. Kemudian ditarik keliling-keliling kota Mekah ya, kemudian dicaci, dihujat ya, sampai-sampai lehernya itu ada bekas ikatan ya, bekas ikatan itu jadi nempel di lehernya Bilal bin Robah karena awet ya, lukanya parah banget saat itu. Kemudian disiksa ya, dipukuli ya dengan tongkat ya sampai babak belur ya, dan bahkan dicambuk ya sampai kulitnya itu pada terkelupas teman-teman. Kemudian dibiarkan kelaparan, dijemur di tengah padang pasir, ditindih batu besar sampai sampai orang-orang tuh pada kasihan dengan Bilal bin Robah ya. Jadi benar-benar Bilal bin Robah itu kulit belakangnya itu terkelupas ya, kulitnya itu kebuka gitu kan. Sampai satu hari ini diobati sama teman-teman budaknya, besoknya kebuka lagi, diobati lagi, kebuka lagi, terus ya kayak gitu ya. Luka-luka di punggung yang kulit yang terkelupas itu buka tutup. Jadi saking rutinnya, maka Abu Bakar pun sangat sangat lirih ya melihat penderitaan Bilal, maka akhirnya Bilal pun ditawar oleh Abu Bakar untuk dibebaskan. Umayyah bilang 10 kali lipat harganya atau berapa kali lipat harganya, maka Abu Bakar pun bilang, "Iya, saya bayar." Umayyah akhirnya mendapatkan harta yang banyak hanya untuk membebaskan Bilal bin Robah pada saat itu yang Abu Bakar sudah sangat lirih melihatnya, ya. Ada kisah lagi sebenarnya teman-teman, tapi kalau saya panjang-panjang nanti nggak beres-beres.
Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah keluarga Yasir. Kalau keluarga Yasir ini khas ya, ini adalah mantan budak. Jadi sebenarnya sudah merdeka dari mantan budak Bani Makhzum, teman-teman ya. Setelah merdeka, mereka menjadi pembantu ya, jadi khodim ya di kota Mekah. Namun karena tidak punya keluarga, tidak punya yang membela, maka ketika mereka masuk Islam, orang-orang pun menyiksa keluarga Yasir ini dan tidak ada satupun yang bisa membela ya. Akhirnya teman-teman setelah disiksa ya, dicambuk, dijemur, di segala macam, Abu Jahal pun keluar dengan siksaannya yang paling akhir ya, yaitu apa? Abu Jahal pun ini mengeluarkan pedang ya, pedang yang sudah panas ya, sudah sedemikian parah, akhirnya ditusukkan pedang itu kepada kemaluannya Sumayyah, istri dari Yasir ya, sampai mengucur darah banyak dan akhirnya meninggal. Ialah syahid pertama umat Islam. Jadi siapa yang syahid pertama umat Islam itu adalah perempuan bernama Sumayyah ya, istri dari Yasir. Di sini peserta perempuan, ayo ternyata ada kehormatan buat kaum perempuan ya, bahwa kaum perempuan adalah syahid pertama di tubuh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian tidak lama setelah Sumayyah wafat ditusuk pedang, Yasir pun yang terus mendapatkan siksaan akhirnya juga meninggal ya. Meninggal karena saking lemahnya badannya, karena terus-terusan disiksa akhirnya dia meninggal ya. Tapi tidak ditusuk pedang, tapi dia meninggal karena sudah lemah ya. Anaknya Ammar bin Yasir ya tentu nangis ya, sedih sekali melihat ibunya ditusuk, melihat bapaknya meninggal ya. Anaknya sedih, tapi sedihnya dia pada orang tuanya ternyata tidak meringankan siksanya gitu ya. Dia tetap dijemur, ditindih batu ya, dibenamkan kepalanya ke air ya, dibuat kelaparan, disetrika ya, dan lain-lainnya gitu kan, benar-benar dibuat tersiksa. Karena siksaannya itu sudah sangat pedih ya, pedang-pedang itu dibakar di api yang sangat panas, kemudian dicap ke badannya Amr bin Yasir ya, sehingga benar-benar bekasnya itu kelihatan ya, benar-benar pedangnya itu, api yang ada di pedang itu padam dari air yang keluar dari tubuh Amr bin Yasir karena ditempel di kulit gitu ya. Jadi kan teman-teman kalau luka bakar itu kadang suka basah ya, cairan tubuh kita keluar dari situ. Nah, pedang-pedang dari Abu Jahal itu, maaf, dari Umayyah bin Khalaf itu padam apinya dari bekas air yang keluar saking panasnya gitu kan, cap-cap dari siksaan mereka. Dan akhirnya Amr bin Yasir pun diminta untuk murtad ya, setelah lama-lama akhirnya mau nggak mau dia menerima untuk mencaci maki Rasulullah. Amr bin Yasir dalam siksaannya itu, dalam rintihannya itu disaksikan banyak orang, akhirnya menerima bahwa mengatakan Rasulullah itu pendusta. Amr bin Yasir padahal terpaksa ya, karena udah saking sakitnya, orang tuanya sudah meninggal, dia sudah terlunta-lunta. Amr bin Yasir akhirnya dilepaskan oleh siapa namanya, Abu Jahal, dilepaskan dari siksaan, dan Amr bin Yasir pun menyesal ya, berlari dengan keadaan yang terseduh-seduh kepada Rasulullah SAW, segera datang pada Rasulullah, menciumi Rasulullah dan meminta maaf ya, dengan tangisan yang sangat terseduh-seduh. Rasulullah pun tidak tega ya, yang datang ini orang yang sudah babak belur ya badannya dari siksaan. Maka turunlah Quran surat An-Nahl, intinya menjelaskan bahwa iman itu letaknya di hati, terlepas ucapan itu berkata apa. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya, Quran surat An-Nahl ayat 106. Itu menjelaskan tentang kisah Ammar bin Yasir. Nah, teman-teman, berikutnya adalah bahwa siksaan itu akhirnya mengincar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Mereka sedemikian rupa berusaha untuk mencelakai Rasulullah. Namun tadi karena dijaga oleh Abu Thalib, pemimpin kota Mekah, berat ya. Akhirnya mereka datang pada Abu Thalib. Ketika datang pada Abu Thalib dibujuk ya supaya ayo lepaskan Rasulullah gitu kan, demi ini dan itu gitu kan. Tapi Abu Thalib tetap bersikukuh tidak mau ya. Abu Thalib tetap bersikukuh tidak mau menyerahkan Rasulullah atau melepaskan perlindungan dia pada Rasulullah. Maka petinggi Quraisy pun berusaha lagi gimana caranya ya, bahwa akhirnya mereka mengancam Abu Thalib ya, mengancam Abu Thalib bahwa kalau kamu tidak
sebagai pemimpin kota Mekah, kalau kamu tidak melepaskan Rasulullah, kami akan menyiksa Abu Thalib juga gitu kan. Wah, dengan kata-kata ancaman yang serius. Jadi pemimpin kota Mekah tapi kok diancam mendapatkan siksaan juga dari penduduk kota Mekah gitu kan. Akhirnya Abu Thalib pun sedih mendengarnya, akhirnya datang pada Rasulullah bilang kepada Rasulullah bahwa Abu Thalib itu sudah merasa berat untuk menanggung ini semua. Rasulullah pun menangis ya berlinang air mata dan mengucapkan satu perkataan yang terkenal sampai sekarang, yaitu apa? Yaitu bahwa andaikan ya matahari diletakkan di tangan kanan Rasulullah dan bulan diletakkan di tangan kiri Rasulullah, maka Rasulullah tetap tidak akan berhenti berdakwah hingga Rasulullah dimenangkan oleh Allah atau hingga Rasulullah binasa karena berdakwah. Jadi Rasulullah itu udah bersikukuh ya, Rasulullah menang atau Rasulullah binasa karena dakwah. Itu teman-teman ya, kita juga harus punya semangat dakwah kayak gitu ya. Kita menang dalam berdakwah atau kita binasa karena berdakwah, itu sudah tekad ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abu Thalib pun kembali mendukung Rasulullah, terharu ya dan terkagum, dan akhirnya tetap melindungi Rasulullah dalam berdakwah. Quraisy terus berusaha membujuk ya supaya Rasulullah dilepaskan oleh Abu Thalib ya, jangan terus-terusan dilindungi. Mereka ingin sekali membunuh Rasulullah. Akhirnya Quraisy datang membawa satu pemuda yang tampan, yang cerdas, yang wah pokoknya ini anak idola gitu ya, selebgram mungkin kalau zaman sekarang. Namanya adalah Imarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah ya. Dia pemuda yang terkenal dengan keren banget ya, kece, gagah, ganteng. Nah, orang-orang Quraisy bilang bahwa ini Imarah ingin ditukar dengan Rasulullah. Silakan Imarah jadi pengganti Rasulullah ya, jadi anak angkatnya Abu Thalib yang baru. Rasulullah ditukar dengan Imarah gitu kan. Abu Thalib marah gitu kan. Bilang Abu Thalib, kalian ingin saya memberi makan anak kalian, sedangkan saya menyerahkan keponakan saya untuk kalian bunuh gitu kan. Jadi tawarannya konyol gitu kan. Ya, orang-orang Quraisy ingin Abu Thalib memberi makan anak mereka, tapi ingin supaya bukan anak angkat, anak asuh Rasulullah, maaf, anak asuh Abu Thalib untuk diserahkan pada mereka dan dibunuh. Ini tawaran yang konyol gitu kan. Terus saja orang-orang itu berusaha membujuk Abu Thalib untuk melepaskan Rasulullah, tapi tidak berhasil ya. Nah, teman-teman, Rasulullah terus mendapatkan gangguan fisik ya, diserang dari sana sini, sampai Abu Lahab pernah ya menyakiti Rasulullah. Rasulullah pun akhirnya marah ya, karena sudah terlalu disakiti ya, baik secara perkataan maupun perbuatan. Rasulullah pernah mencengkram lehernya Abu Lahab ya, digoyang-goyang, diguncang-guncang. Bayangin teman-teman ya, kita mencekek orang, kemudian kita goyang-goyang lehernya, kita bentak, kita maki-maki ya, wai hak, celaka kamu gitu kan. Saking marahnya Rasulullah, bayangin teman-teman, yang marah bukan orang kafir, yang marah Rasulullah sekarang. Rasulullah marah pada Abu Lahab, dicengkram lehernya, diguncang-guncang, celaka kamu gitu kan. Abu Lahab pun hanya banyak meledek gitu kan. Kamu mengancam saya dengan pasukan apa gitu kan. Seluruh orang Mekah membela saya gitu kan. Intinya seluruh orang-orang di Mekah mayoritas membela Abu Lahab daripada membela Rasulullah saat itu, saking Rasulullah udah marahnya ya sampai segitunya. Teman-teman, kita kan kalau dengar cerita Rasulullah itu lembut ya, Rasulullah itu baik ya, Rasulullah itu santun ya. Sekarang kita dengar episode di mana Rasulullah nyekek leher orang, digoyang-goyang sambil dimaki-maki, teman-teman. Ini jarang-jarang ya, saking marahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian teman-teman, Rasulullah posisinya juga sampai terdesak ya, kaum muslimin benar terancam dari segala sisi. Maka apa ini? Maka sahabat pun ketika sholat di tempat yang terpencil ya, ketika dakwah pun di tempat yang terpencil, di tempat yang rahasia, yaitu rumah di Arqam bin Abil Arqam, di atas bukit Sofa yang tidak dicurigai oleh Quraisy bahwa Rasulullah akan berdakwah di situ, karena nggak nyangka ya, nggak di luar tebakan mereka. Dikira Rasulullah dakwah tuh di rumahnya mungkin, atau di rumah Abu Bakar mungkin, atau di rumah siapa. Ternyata Rasulullah dakwah di rumah Arqam bin Abil Arqam, itu suatu hal yang tidak terduga. Lanjut, rombongan hijrah pertama, nah, ketika Rasulullah SAW ya sudah melihat umatnya ini disakiti ya, dibunuh lah, disiksa,
ditekan dari segala sisi, baik lahir maupun batin, maka muncul izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin berhijrah. Dan hijrah yang pertama tidak banyak teman-teman, hanya 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan ya, dikirim tahun kelima Hijriah ke Habasyah ya, nanti dilindungi oleh An-Najasyi. Teman-teman ingat tanggal-tanggal penting ya. 3 tahun pertama dakwah sembunyi-sembunyi, tahun keempat mulai disiksa, tahun kelima mulai hijrah ya. Ayo teman-teman ingat 1 sampai 3 apa dakwah sembunyi-sembunyi. Tahun keempat mulai mendapatkan siksaan ya. Terus tahun kelima mulai hijrah ya. Jadi teman-teman selalu tiap tahunnya ada progres ya. Kita juga sama kalau hidup jangan gitu-gitu aja, harus selalu ada progres ya. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman ketika ada satu peristiwa di mana Rasulullah membacakan Quran ya, Quran surat apa saya lupa. Mana ini surat An-Najm. Rasulullah membaca Quran surat An-Najm di Ka'bah ya dengan suara yang merdu dengan sangat mengagumkan ya. Satu surat itu dibaca Quran surat An-Najm, orang-orang Quraisy mendengarkan dan Allah berikan taufik pada mereka semua dengan mereka itu sampai bercucuran air mata, sampai tersentuh ya, sampai mengharu biru gitu kan. Jadi padahal mereka orang-orang kafir, para petinggi Quraisy ya. Jadi orang-orang Mekah itu mereka masih mengingkari Rasulullah, masih membenci Rasulullah. Tapi dibawa oleh Quran ya, Rasulullah membaca Quran dengan merdu, dengan syahdu, dengan tajwidnya benar ya, nggak balelo mungkin kayak kita. Ya, selama satu surat mereka sampai terbawa ya, sampai sedih bercucuran air mata karena benar-benar bahwa apa Quran yang dibawa Rasulullah itu mengharukan gitu kan. Sampai di ayat 62 ya, ada ayat sujud ya, ayat sujud tilawah. Teman-teman kalau pernah tahu ya di Quran ada ayat sujud tilawah. Nah, itu akhirnya ketika Rasulullah sampai ayat 62, Rasulullah pun turun bersujud. Orang-orang kafir, para petinggi Quraisy ya, mengikuti Rasulullah ya, tidak tahan mereka dengan haru birunya ketika ayat Quran menceritakan tentang sujud. Orang-orang kafir pun ikut sujud ya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Saking terbawanya oleh Quran, mereka pun akhirnya sujud ya bersama Rasulullah dan akhirnya berita ini geger teman-teman ya ke negeri jauh ya. Semua mendengar, masya Allah, orang-orang kafir gitu kan, mereka sujud bersama Rasulullah. Namun namanya teman-teman ya, berita kabar burung itu kadang berubah-ubah ya, kabarnya berubah jadi begini, kabarnya berubah jadi gitu. Sampai kabarnya itu sampai di Habasyah, tempat hijrahnya tadi 16 orang muhajirin yang ke Habasyah, itu kabarnya bilang bahwa Mekah sudah masuk Islam ya. Orang-orang Quraisy sudah masuk Islam, sudah terharu dengan Islam, mereka akhirnya ramai-ramai masuk Islam. Makanya orang-orang di Habasyah senang, girang. Wah, yang benar gitu kan. Padahal enggak ya, orang-orang Quraisy itu terbawa haru, sedih dengan Quran. Mereka menangis ya, tetapi ketika Rasulullah selesai membacakan Quran surat An-Najm, mereka ini melihat satu sama yang lain, kok kita nangis? Kok kita terharu? Loh, kok kamu gitu kan. Mereka akhirnya sadar ya dari tadaburnya ya, mereka akhirnya sadar dengan egoisme mereka, amarah mereka, kesombongan mereka. Mereka pun saling mencaci maki satu sama lain. Kamu kenapa nangis? Lalu juga nangis. Oh, nah, gitu ya. Akhirnya mereka ngeles ya bahwa enggak, kami enggak nangis, kami enggak sujud, kami wah yang intinya apa menyangkal ya. Padahal mereka jelas-jelas nangis, jelas-jelas ikut sujud sama Rasulullah gitu kan. Ya gitulah teman-teman ya. Teman-teman makanya kalau kita pingin dengerin Quran, cari qori yang pandai mengaji ya. Kalau qorinya itu mirip dengan Rasulullah gitu kan, bahkan kita tahu maknanya, tahu artinya, ya harusnya kita itu kalau dibacakan Quran kayak para petinggi Quraisy ya. Mereka padahal kafir, tetapi kalau dibacakan Quran tersentuh, terenyuh, bahkan sampai nggak sadar diri ikut sujud sama Rasulullah gitu kan. Saking benar-benar Quran itu mukjizat yang lebih hebat dari syair, teman-teman ya. Baik, kita lanjut. Rombongan hijrah kedua, akhirnya gara-gara peristiwa hijrah tadi dikira Mekah itu masuk Islam ya. Orang-orang hijrah pertama pulang ke kota Mekah karena dikira Islam sudah menang. Ternyata sampai Mekah enggak ya, masih jauh dari realita ya. Orang-orang tetap memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Akhirnya hijrah lagi yang berikutnya, rombongan berikutnya ya. Sekarang hijrahnya ada yang bilang 83 orang ya.
ada yang bilang lainnya. Tapi kalau satu riwayat ini yang saya tadi tulis itu, yang waktu itu saya tulis 83 orang laki-laki dan kurang lebih 19 orang perempuan. Berarti kurang lebih sekitar 100 orang ya, 102 orang. Rombongan hijrah yang kedua itu pergi ke Habasyah. Oke teman-teman, ini sebenarnya masih banyak ya. Nah sampai Habasyah teman-teman, ini sebenarnya udah habis waktunya tapi nggak apa-apa sedikit lagi. Teman-teman orang-orang Quraisy marah ya bahwa nggak mau ini dakwah Islam nggak boleh menang. Maka dikirim utusan Amr bin As untuk memanggil kaum muslimin pulang ya, minta izin Raja Habasyah ya An-Najasyi Alqamah An-Najasyi untuk mendeportasi ya, mengirim muhajirin ini untuk dipaksa pulang. Namun ketika sampai ke An-Najasyi, An-Najasyi menolak ya. Amr bin As, utusan Quraisy kafir Quraisy ini ngeles ya bahwa enggak, mereka itu mereka bilang bahwa Isa Al-Masih itu hamba Allah gitu, hamba ya, budak Allah gitu kan, bukan Tuhan. An-Najasyi awalnya kaget ya, marah. Oh iya masa ini muhajirin ya, kaum muslimin bilang bahwa Tuhan kita itu ternyata hanyalah hamba gitu kan. An-Najasyi marah, emosi ya. Akhirnya dipanggil kaum muslimin, coba kalian, benar nggak Amr bin As bilang kalau Isa Al-Masih, Yesus itu bukan Tuhan tapi adalah hamba gitu kan, ceritain. Akhirnya kaum muslimin jujur ya, sebenarnya dalam agama kami Isa Al-Masih itu begini dan begitu. Dibacakanlah Quran surat Maryam kalau nggak salah ya, Maryam benar. Dibacakan Quran surat Maryam, kalau tidak salah ya, dikisahkan kisah Nabi Isa dalam Quran ya, dibaca surat ya, diceritakan kisahnya, dibacakan ayatnya. An-Najasyi pun melongo ya, terharu biru ya bahwa oh Masya Allah Nabi Isa itu dalam Quran begitu dipuja-puji, disucikan ya, kisahnya itu sangat mengharu biru gitu kan. Teman-teman kalau pernah baca Alkitab, Alkitab itu kayak buku sejarah ya, biasa aja gitu kan, nggak puitis. Tapi kalau Al-Quran bener-bener itu mengocok emosi ya. Jadi dibikin kita tuh sedih, dibikin kita tuh terharu ya, dibikin kita tuh begini dan begitu. Makanya begitu pula dengan An-Najasyi ya, betapa An-Najasyi itu menangis ya mendengar kisah Nabi Isa di dalam Quran. An-Najasyi pun akhirnya tidak mau mengembalikan muhajirin pada orang kafir Quraisy. Mudah-mudahan jelas teman-teman, gimana jelas nggak? Saya dari tadi dakwah bercerita, mudah-mudahan jelas ya, nggak kayak orang kumur-kumur. Ini ada komentar ternyata luar biasa ya, tantangan Rasulullah hadapi tak terbayangkan beratnya. Iya benar teman-teman ya. Makanya kita ya yang sekedar temennya berkurang itu jangan jadi bahan kita mundur teman-teman ya. Cuman berkurang teman karena kita berusaha untuk hijrah lebih baik, kita jadi sedih. Jangan ya, insya Allah dengan kita hijrah kita menemukan teman yang baru. Cerita ini sangat nyesek, iya ya, mudah-mudahan ya. Ada lantunan nasyid, andai matahari di tangan kananku, iya betul ya, bulan di tangan kiriku takkan mampu menggantikan imanku, Masya Allah. Wa iyyakum teman-teman, terima kasih ya karena sudah mau maghrib, 1-2 menit lagi kalau di sini. Saya tutup dulu dengan hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita salawat dulu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terima kasih teman-teman, selamat berbuka. Saya kayaknya 1 menit lagi azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti kuisnya malaman ya.